Halo semua, selamat datang di video pembahasan matematika bisnis. Perkenalkan, saya Safna Syahira Anisafa bersama dua rekan saya, Putri Nadia Pratisya dan Fajrul Asifa Rizkia. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi tentang fungsi eksponensial dan logaritma serta penerapannya dalam ekonomi dan bisnis. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung memasuki pembahasannya. Oke, jadi apa sih itu eksponen? Eksponen adalah nama lain dari bilangan berpangkat. Langsung masuk ke contoh ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada berapa? Ada 4. Oke. Kalau ditulis dalam bentuk pangkat, ini adalah 2 pangkat 4. Lalu, contoh lain, 3 kali 3 kali 3. Kalau dalam bentuk pangkat adalah 3 pangkat 3. Jadi pangkatnya ini adalah seberapa banyak jumlah yang dikali. Nah, jadi dalam bahasa matematika, misal ada bilangan X pangkat N, artinya ini X dikali X dikali X dikali X dikali X dikali X dan seterusnya sebanyak N. Nah, itu tuh jadi ada N, si X-nya itu ada N. Nah, yang paling penting di eksponen itu adalah kita mengerti sifat-sifatnya. Sifat yang pertama adalah seperti yang dicontoh. Langsung ke contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Oke, kalau dikali ingat, dikali itu dekat sama tambah. Jadi, pangkatnya itu ditambah. Jadi, 2 pangkat 3 tambah 4. Sama dengan 2 pangkat 7. Lalu, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Tinggal ditambahin 5 tambah 2, yaitu 3 pangkat 7. Kalau ada X, X pangkat 3 dikali X pangkat 9. Jadi tinggal ditambahin 3 tambah 9. Jadi X pangkat 12. Yang perlu diingat, bawahnya ini harus sama. Misalnya X, 33, 22 itu tuh harus sama. Kalau bisa, nggak bisa langsung ditambahin. Contohnya, 2 pangkat 3 kali 4. Nah, 4 ini kan 2 pangkat 2. Nah, itu baru bisa ditambahin. 3 tambah 2. Jadi 2 pangkat 5. Jadi kalau bawahnya beda, itu nggak bisa langsung pakai sifat eksponen ini. Masuk ke sifat eksponen yang kedua. Jika tadi pangkatnya itu ditambah, di pembagian ini pangkatnya itu dikurangi. Jadi 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5. Berapa? Jadi 7 dikurangi 5, yaitu 2 pangkat 2. 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 8. 10 dikurangi 2, 8. Kali ditambah, kalau bagi dikurang. Lalu masuk ke sifat eksponen yang ketiga. Jika ada di dalam bentuk kurungan, maka pangkat akan dikalikan. Misalnya, ada 2 pangkat 2, terus dipangkatin sama 3. Jadi, tinggal 2 dikali 3, jadi 2 pangkat 6. Terus misalnya lagi X pangkat 5 dipangkatin sama 4. Jadi, 5 kali 4 yaitu X pangkat 20. Lalu sifat eksponen yang keempat. Nah, ini intinya kalau pangkatnya sama, kita bisa dikali atau bagi secara langsung, tapi pangkatnya kita keluarin. Maksudnya gimana? Jadi coba 4 dikali 9. Jadi hasilnya kan 36. Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2. 9 itu adalah 3 dipangkat 2. Nah, misal di atasnya itu kan pangkatnya sama-sama 2. Jadi itu bisa digabungin 2 sama 3 ya. Jadi 2 dikali 3 digabungin, lalu pangkatnya dikeluarin. Jadi 2 dikali 3, 6 kuadrat. 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, sama kan sama yang atas. Jadi kalau pangkatnya sama, kita bisa kali ataupun bagi. Tapi jangan sampai lupa kalau dipangkat lagi habis itu. Oke, contoh lain, 5 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Nah, gimana? Tinggal 5 dibagi 3 pangkat 5. Nah, kayak gitu bisa digabungin asal pangkatnya itu sama. Nah, berikutnya kita masuk ke sifat yang paling penting, sifat yang kelima, yaitu pangkat negatif. Pangkat negatif itu artinya dibalik. Misal kalau 2 pangkat 2 itu tadi kan 2 kali 2. Nah, kalau di sini 2 pangkat minus 2 pangkat minus 2 itu dibalik aja, jadi 1 per 2 kali 2 atau 1 per 2 pangkat 2. Jadi tinggal dikasih 1 per. Misalnya lagi
2 pangkat minus 4. Jadinya 1 per 2 pangkat 4. Atau 1 per 16. Nah, sebaliknya, kalau misalnya 1 per 5 pangkat 3 dalam bentuk yang negatif. Jadi, 1 per 5 pangkat 3 adalah 5 pangkat minus 3. Nah, jadi misal ada soal 1 per 3 pangkat minus 3. Nah, udah 1 per minus lagi. Kalau ada 1 per itu, pangkatnya dikali minus. Jadi 3 pangkat minus 3. Minus kali minus jadi plus kan? Jadi 3 pangkat 3. 1 per 5 pangkat minus 4. Jadinya 5 pangkat 4. Kayak gitu. Kalau 1 per 9 pangkat 3, jadi 9 pangkat minus 3. Tinggal kayak gitu. Dan lagi sifat umum dari eksponen, sifat yang keenam, apabila suatu bilangan yang di pangkat 0 itu sama dengan 1, kecuali bilangan itu adalah 0 sendiri. Nah, satu lagi nih yang terakhir, sifat eksponen yang ketujuh. Jadi, kalau pangkatnya itu merupakan pecahan. Maksudnya apa? Jadi, ini kita masuk ke akar-akar. Lawannya pangkat adalah akar. Misalnya, contohnya 2 pangkat setengah. Nah, itu gimana? Nah, kalau pangkat setengah, kalau yang di bawah itu jadi pecahan itu artinya itu di akar. Jadi akar 2. Oke. Misalnya 2 pangkat 1 per 3. Nah, gimana nih? Ini 2 akar pangkat 3. 2 pangkat 2 per 3. Itu gimana? Jadi pangkatnya di atas itu tetap pangkat. Jadi 2 pangkat 2 ditulis, sepertiganya jadiin akar. 2 pangkat 2 akar 3. Jadi ini sebenarnya adalah akar pangkat 3 dari 4. Oke, jadi secara umum misalnya ada X pangkat N per M, itu adalah X pangkat N di akar M. Oke, kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama itu adalah 2A pangkat 5 dikali 16A pangkat 2. Tulis dalam bentuk pangkat. Jadi 2 kan 2 pangkat 1 nih. Ada terus 5 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dan A pangkat 2. Nah, ingat harus yang sama-sama tadi. 2 sama 2. A sama A nih. Kalau kali itu kan tadi ditambah. Jadi 2 pangkat 1 tambah 4 dikali A pangkat 5 tambah 2. Jadi ini jadi 2 pangkat 5, yang bawahnya ada A pangkat 7. Kayak gitu. Lalu soal yang kedua, sederhanakan B pangkat 9 dibagi B pangkat 5 per B pangkat 8. Yang atas dulu kita kerjain. Jadi kayak misalnya pembagian dikurangi. B pangkat 9 bagi B pangkat 5 artinya 9 dikurangi 5. Jadi B pangkat 4. Artinya yang pangkat itu B pangkat 4 dibagi B pangkat 8. Ingat kalau dibagi itu dikurangi. Yaitu jadi B pangkat 4 dikurangi 8. Yaitu B pangkat minus 4. Ingat tadi kalau minus artinya B pangkat minus 4 artinya 1 per B pangkat 4. Lalu masuk ke soal ketiga. Sederhanakan 25 kuadrat dikali 5 pangkat minus 10. Jadi 25 adalah 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 di pangkat 2 lagi. Ingat kalau ada bilangan pangkat di pangkat itu pangkatnya dikali. Jadi 2 kali 2 yaitu 4. Jadi 5 pangkat 4. Jadi 25 kuadrat sama dengan 5 pangkat 4. Nah, yang satunya 5 dikali, bukan dikali, 5 pangkat minus 10 kan. Nah, kalau perkalian itu jadinya dijumlah. Jadi 5 pangkat 4 minus 10 ditambahkan jadinya. Jadi 5 pangkat minus 6. Atau sama dengan 1 per 5 pangkat 6. Gitu. Masuk ke soal yang terakhir, soal keempat. Sederhanakan 64 kali P pangkat 2 kali Q pangkat 4 akar 3.
Oke, masuk ke soal pembahasan nomor 4 atau yang terakhir, yaitu 64 dikali P kuadrat dikali Q pangkat 4 akar 3. Nah, 64 adalah 2 kali berapa? 2 kali 6. Jadi, di bawahnya ditulis lagi. 2 pangkat 6 dikali P kuadrat dikali Q pangkat 4 akar 3. Nah, tadi ingat kalau ada akar pangkat 3 itu adalah pecahan, yang di bawahnya itu dibagi. Jadi yang tadi ini itu dibagi 3 kali P pangkat 2 kali Q pangkat 4. Q pangkat 4 dibagi 3. Jadi semua pangkatnya itu dibagi sama yang akarnya itu. Nah, 6 bagi 3 2. Jadi 6 bagi 3 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali P pangkat 2 per 3 dikali Q pangkat 4 per 3. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4. P pangkat 2 per 3 dikali Q pangkat 4 per 3. Itu yang paling sederhana. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan dan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Pratisya dari kelas 1C D3 Administrasi Logistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logaritma. Secara sederhananya, bisa kita katakan logaritma adalah pangkat dari suatu bilangan pokok untuk menentukan bilangan tertentu. Misalnya, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma seperti ini. 5 log 25 sama dengan 2. 2 ini hasil dari 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, dalam bentuk umum ini bisa kita simpulkan bahwa A pangkat B sama dengan C bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma A log C sama dengan B dengan syarat A-nya tidak boleh 1 dan harus lebih dari 0 dan C-nya harus lebih dari 0. Misalnya, kita punya 2 pangkat 1 sama dengan 2 bisa kita ubah menjadi 2 log 2 sama dengan 1 atau 5 pangkat 1 sama dengan 5 bisa kita ubah menjadi 5 log 5 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena bilangannya sama. Jadi kalau bilangannya sama itu hasilnya pasti 1. Lalu ada juga misalkan kita menghitung log 1. Kalau log 1 itu hasilnya pasti 0. Misalnya 2 log 1 sama dengan 0. Itu hasilnya pasti 0 karena bilangan 2 yang dipangkatkan berapa hasilnya 0 itu yang hasilnya 1 itu tidak ada. Selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Rumus yang pertama, rumusnya adalah A log X dikali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Misalnya 2 log 8 kali 4. 2 log 8 dikali 4 sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 4. Karena 2 log 8 itu 3 dan 2 log 4 itu adalah 2, jadi sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Lalu rumus yang kedua adalah A log X per Y sama dengan A log X dikurangi A log Y. Misalnya 2 log 8 per 2. 2 log 8 per 2 sama dengan 2 log 8 dikurangi 2 log 2 sama dengan 2 log 8 itu 3 dikurangi 2 log 2 sama dengan 1, maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lalu rumus yang ketiga adalah A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Yang keduanya, A pangkat N log B sama dengan 1 per N A log B. Misalnya 4 log 27. Jadi 4 log 27 sama dengan 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3 sama dengan 3 per 2
2 log N. Kenapa gini? Karena kalau pangkatnya di belakang itu dipindahin ke depan jadinya. Nah, kalau misalkan ada pangkatnya yang di depan, yang N tadi, pangkat N itu sama aja diturunkan ke depan, cuman diubah menjadi per gitu. Lalu lanjut rumus yang keempat, ada A log B sama dengan X log B per X log A. Misalnya 4 log 32. 4 log 32 sama dengan 2 log 32 per 2 log 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Yaitu kan ada 2 pangkat 5 hasilnya 32. Jadi di sini hasilnya adalah 5 per 2 karena 2 pangkat 2 itu 4 dan 2 pangkat 5 itu 32. Kenapa di X-nya ini 2? Karena X-nya itu bisa diubah jumlahnya sesuai keinginan kita, dan aku pilih 2. Lalu ada rumus yang kelima. Rumus yang kelima adalah A log B sama dengan 1 per B log A. Misalnya 2 log 3, jadi 2 log 3 sama dengan 1 per 3 log 2 gitu. Lalu rumus yang terakhir adalah A pangkat A log B sama dengan B. Ini karena A sama pangkat A-nya itu sama, jadi hasilnya tuh udah pasti B. Misalnya 2 pangkat 2 log 3. Ini hasilnya 3 karena 2 sama 2-nya ini sama dan hasilnya pasti B. Lalu kita coba untuk mengerjakan soal. Soalnya adalah hasil dari 2 log 8 ditambah 3 log 81 dikurangi log 1000 ditambah log 1 adalah, nah ini kita pangkatkan dulu, jadi 2 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 3 pangkat 4 dikurangi 10 log 10 pangkat 3 ditambah 0. Kita jumlahkan sama dengan 3 dikali 2 log 2 ditambah 4, 3 log 3 dikurangi 3, 10 log 10 ditambah 0. Lalu sama dengan 3 ditambah 4 dikurangi 3 ditambah 0. Nih 3 sama 3 kita coret dan hasilnya adalah 4 gitu. Sekian, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajrul Asfia Rizkiawan. Di sini saya akan menjelaskan penerapan fungsi eksponen dan fungsi logaritma dalam ekonomi. Pertumbuhan tidak terbatas artinya bila domain dari variabel bebas meningkat terus, jangkauan dari variabel terkait akan terus meningkat tanpa batas. Sebagai contoh, bunga majemuk, pertumbuhan penduduk, dan lainnya. Yang pertama, bunga majemuk. Nilai uang yang ditabung di sebuah bank misalnya akan meningkatnya jumlah seiring bertambah waktu. Hal ini sangat beralasan karena si penabung akan mendapat balas jasa dari pihak bank berupa pembayaran bunga terhadap jumlah uang yang ditabungnya. Selain itu, jumlah uang yang ditabung nilainya akan bertambah apabila waktu yang ditabung semakin lama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi jumlah uang adalah variabel waktu. Dengan demikian, secara matematis dapat dikatakan bahwa nilai uang adalah fungsi dari waktu, atau dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan G dalam kurung N, di mana F sama dengan jumlah uang di masa dating, N sama dengan jumlah periode waktu. Untuk menjelaskan pertumbuhan uang atau lebih dikenal dengan sebutan bunga majemuk, dapat dimisalkan bahwa modal awal adalah Rp1.000 pada tahun pertama di bunga majemuk sebesar 100% per tahun. Maka nilai pada akhir tahun akan menjadi Rp2.000, yaitu F dalam kurung 1 sama dengan modal awal ditambah dalam kurung modal awal dikali 100%. Sama dengan Rp1.000 ditambah dalam kurung Rp1.000 dikali 100%, sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah 100% sama dengan dalam kurung 1 ditambah 1 per 1 tutup kurung pangkat 1 sama dengan 2.
Tetapi bila bunga majemuk dibayarkan untuk setengah tahun, berarti pembayaran bunganya hanya 50% dari modal awal, yaitu dalam kurung 1 dikali 50%, dan nilai di akhir pertengahan tahun adalah dalam kurung 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Kemudian setengah tahun berikutnya akan dibayarkan bunga lagi, yaitu dalam kurung 1,5 dikali 50%, sehingga nilai di akhir tahun adalah dalam kurung 1,5 ditambah dalam kurung 1,5 ditambah 50%, atau F dalam kurung 2 sama dengan 1,5 dalam kurung 1,5 ditambah 50% sama dengan dalam kurung 1,5 ditambah 0,5 tutup kurung dalam kurung 1 ditambah 0,5 tutup kurung sama dengan dalam kurung 1 ditambah 0,5 tutup kurung pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 ditambah 1/2 tutup kurung pangkat 2. Dengan cara serupa, jika bunga majemuk dibayarkan 3 kali dalam 1 tahun, nilai pada akhir tahunnya adalah dalam kurung 1 ditambah 1/3 tutup kurung pangkat 3. Jika bunga majemuk dibayarkan 4 kali dalam 1 tahun, nilai akhir pada tahunnya adalah dalam kurung 1 ditambah 1/4 tutup kurung pangkat 4, dan seterusnya. Dengan demikian, persamaan umumnya dapat dituliskan sebagai berikut. F dalam kurung M sama dengan tutup kurung 1 ditambah 1/M tutup kurung pangkat M, di mana M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun. Jadi bila M dibayarkan secara kontinu sepanjang waktu atau M menjadi tak terhingga, maka nilai di akhir tahun pertama akan menjadi sama dengan bilangan E sama dengan 2,71828. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bila nilai Rp1.000 di bunga majemuk dengan bunga nominal 100% dan selama 1 tahun secara kontinu akan menghasilkan nilai Rp2,71828. Selanjutnya, misalkan modal awal bukan Rp1.000 melainkan nilai lain, katakanlah P0 rupiah, bunga nominal bukan 100%, katakanlah I%, dan pembayaran bunga majemuk dibayarkan lebih dari 1 tahun, maka nilai di masa dating dari bunga majemuk akan berubah menjadi F dalam kurung M sama dengan P dalam kurung 1 ditambah 1/M tutup kurung pangkat M dikali N. Persamaan ini bila diubah ke dalam bentuk basis E akan menjadi F dalam kurung M sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I per M tutup kurung pangkat M per I tutup kurung I N. Jika dimisalkan M disubstitusikan pada persamaan di atas, maka dapat dituliskan menjadi F dalam kurung M sama dengan P dalam kurung 1 ditambah 1/X tutup kurung pangkat X tutup kurung pangkat IN. Ingat kembali pada persamaan bahwa dalam kurung 1 ditambah 1/X pangkat X sama dengan E, maka nilai masa datang dari modal awal P0 rupiah dan di bunga majemuk I% selama N tahun secara kontinu adalah F sama dengan P0 E pangkat IN, di mana F sama dengan jumlah di masa datang, P0 sama dengan modal awal, E sama dengan konstanta 2,71828, I sama dengan tingkat bunga per tahun persen, N sama dengan jumlah periode waktu. Akan tetapi nilai di masa datang yang di bunga majemuk secara diskrit nilainya akan berbeda. Nilainya akan menjadi P0 ditambah dalam kurung P0 XI sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah I pada akhir tahun pertama, P0 dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat 2 pada akhir tahun kedua,
P0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat 3 pada akhir tahun ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, secara umum rumus dari nilai masa datang yang di bunga majemuk secara diskrit dapat ditulis menjadi F sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N, di mana F sama dengan jumlah di masa datang, P0 sama dengan modal awal, I sama dengan tingkat bunga per tahun persen, N sama dengan jumlah periode waktu. Perbedaan antara bunga majemuk yang dibayarkan secara kontinu dan diskrit terletak pada basis atau bilangan pokok dari fungsi eksponen, yaitu untuk kontinu dan untuk diskrit. Contoh, ibu Sama ingin membuka toko kecil-kecilan, tetapi dia tidak memiliki modal sehingga harus meminjam uang di bank BNI sebesar 10 juta dalam jangka waktu 3 tahun. Jika bunga 10% per tahun diperhitungkan secara harian dalam bisnis 1 tahun sama dengan 360 hari, hitunglah jumlah yang harus dibayarkan oleh ibu Salma pada saat hutangnya jatuh tempo. Penyelesaian dengan rumus majemuk biasa, F dalam kurung N sama dengan P dalam kurung 1 ditambah 1 per M tutup kurung pangkat M dikali N tanpa menggunakan logaritma. F dalam kurung 3 sama dengan 10 juta ditambah dalam kurung 1 ditambah 0,10 per 360 tutup kurung pangkat 360 dikali 3. F3 sama dengan 10 juta dalam kurung 1 ditambah 0,1 per 360 tutup kurung pangkat 1080. F sama dengan 10 juta dalam kurung 1 ditambah 0,000277 tutup kurung pangkat 1080 sama dengan 10 juta tutup kurung 1,002777 tutup kurung pangkat 1080 sama dengan 10 juta dalam kurung 1,348 dan sama dengan 13.480.000. Dengan menggunakan logaritma, F3 sama dengan 10 juta dalam kurung 1,000277 tutup kurung pangkat 1080 sama dengan log F3 sama dengan log 10 juta ditambah 1080 log 1,00027 sama dengan 7 ditambah 0,126 sama dengan 7,126. Dengan rumus majemuk sinabung, F N sama dengan P0 E pangkat IN tanpa menggunakan logaritma. F3 sama dengan 10 juta dikali E pangkat 0,10 kali 3 sama dengan 10 juta dikali E pangkat 0,3 sama dengan 10 juta dikali 1,34 sama dengan 13.400.000. Dengan menggunakan logaritma, F3 sama dengan 10 juta dikali E pangkat 0,3 IN F3 sama dengan IN 10 juta ditambah 0,3 IN E sama dengan 16,11
ditambah 0,3 sama dengan 16,41. F3 sama dengan E pangkat 16,41 sama dengan 13.400.000. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Fungsi eksponen untuk pertumbuhan yang tidak terbatas dapat diterapkan juga pada pertumbuhan penduduk dari suatu wilayah. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dari suatu wilayah dapat digunakan dengan dua model rumus pertumbuhan, yaitu model rumus pertumbuhan kontinu dan diskrit. Model rumus pertumbuhan penduduk yang kontinu adalah PT sama dengan P1 R pangkat T kurang 1. R sama dengan 1 ditambah R. Tak lain juga merupakan bentuk fungsi eksponensial dengan PT dalam kurung jumlah penduduk sebagai variabel terikat dan T dalam kurung waktu sebagai variabel bebas. Model semacam ini tidak saja relevan bagi penaksiran variabel kependudukan, tetapi juga dapat diterapkan untuk menaksir variabel-variabel lain berkenaan dengan pertumbuhannya. Agar model di atas dapat diterapkan secara umum terhadap segala macam variabel sehingga jalan pikiran kita tidak semata-mata terpaku pada persoalan kependudukan, maka perlu dilakukan sedikit perubahan notasi menjadi NT sama dengan N1 R pangkat T kurang 1 R sama dengan 1 ditambah R. Model pertumbuhan penduduk ini dapat dipakai untuk variabel yang pergerakannya sama seperti pendapatan nasional, atau lebih sering dipublikasikan adalah PDB, dalam kurung produk domestik bruto, di mana notasi dari P diganti dengan N dalam kurung bebas, di mana NT sama dengan jumlah total penduduk atau jiwa pada periode T. N1 sama dengan jumlah penduduk atau jiwa tahun ke-1 dalam kurung tahun dasar. R sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. T sama dengan indeks waktu atau periode. R sama dengan persentase pertumbuhannya persatuan waktu tertentu. Contoh penduduk di sebuah kota setelah disensus berjumlah 600.000 orang pada tahun 2015, pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk kota setelah 5 tahun kemudian? Jawab diketahui, P1 sama dengan 600.000 orang, R sama dengan 2%, sama dengan 0,2. Ditanyakan jumlah penduduk kota setelah 5 tahun kemudian, dalam kurung PT, jumlah penduduk tahun 2015 sampai 2019, atau jumlah penduduk dari 5 tahun terakhir, maka diperoleh PT sama dengan P1 R pangkat T kurang 1, di mana R sama dengan 1 ditambah R. P5 sama dengan P1 R pangkat 5 kurang 1, sama dengan 60.000 dalam kurung 1 ditambah 0,2 tutup kurung pangkat 4, sama dengan 60.000 dalam kurung 1,02 tutup kurung pangkat 4, sama dengan 60.000 dalam kurung 0,8243, sama dengan 64,945 penduduk kota. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah 64,945 penduduk kota. Yang ketiga, pertumbuhan rata-rata. Pertumbuhan rata-rata ini digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan rata-rata dan rata-rata geometri. Tingkat pertumbuhan rata-rata. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, jumlah nilai dari periode waktu awal dalam kurung P0 telah diketahui dan sering berjalan waktu. Nilai dan periode waktu akhir dalam kurung PN dapat diketahui juga. Sekarang kita ingin mengetahui berapa jumlah tingkat pertumbuhan rata-rata sepanjang periode waktu tersebut. Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan rata-rata ini, rumusnya adalah I sama dengan N dibagi P N per P0 kurang 1. Keterangan I sama dengan tingkat pertumbuhan rata-rata
P0 sama dengan jumlah nilai periode waktu awal, Pn sama dengan jumlah nilai periode waktu terakhir. Rumus tingkat pertumbuhan rata-rata ini sebenarnya berasal dari rumus pertumbuhan diskrit, yaitu Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung N. Untuk pembuktian rumus pertumbuhan diskrit sebagai berikut. Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N, atau Pn per P0 sama dengan dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Jika kedua ruas kiri dan kanan dipangkatkan dengan dalam kurung 1 per N, hasilnya adalah dalam kurung Pn per P0 tutup kurung pangkat 1N sama dengan dalam kurung 1 ditambah I, atau I sama dengan dalam kurung Pn per P0 tutup kurung pangkat 1N kurang 1, atau I sama dengan N dibagi Pn per P0 kurang 1. Contoh soal. Misalkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di sebuah provinsi di Indonesia berjumlah 20.220 orang pada tahun 2010, dan pada tahun 2016 jumlah wisatawan meningkat menjadi sebanyak 40.624 orang. Berapakah tingkat pertumbuhan rata-rata wisatawan mancanegara di provinsi tersebut selama 6 tahun? Penyelesaian diketahui P10 sama dengan 20.220, P16 sama dengan 40.624, N sama dengan 6. Ditanyakan pertumbuhan rata-rata, dijawab menggunakan rumus pertumbuhan rata-rata. Hasilnya adalah I sama dengan N dibagi Pn per P0 kurang 1 sama dengan 6 dibagi P16 per P10 dikurang 1 sama dengan 6 dibagi 40.624 per 20.220 dikurang 1 sama dengan 6 dibagi 2,009 kurang 1 sama dengan 123.302 kurang 1 sama dengan 123.302 atau 1,12%. Jadi tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk kota ini adalah sebesar 1,12%. Rata-rata geometri. Apabila terdapat sekelompok angka atau data yang berbentuk angka persentase dalam kurung persen kenaikan atau persen penurunan, maka untuk menghitung angka rata-ratanya harus menggunakan rumus rata-rata geometrik dalam kurung geometric mean sama dengan GM, dan bukannya rata-rata aritmatika dalam kurung arithmetic mean. Rata-rata geometrik dari sekelompok angka perubahan persentase dapat didefinisikan sebagai akar N dari hasil perkalian angka-angka nilai-nilai N. Rumusnya menjadi GM sama dengan N dibagi dalam kurung X1, dalam kurung X2, titik-titik, dalam kurung Xn, atau GM sama dengan dalam kurung X1, dalam kurung X2, titik-titik, dalam kurung Xn, tutup kurung, pangkat 1N. Contoh soal. Misalkan tingkat pertumbuhan laba sebuah perusahaan selama 5 tahun terakhir adalah seperti berikut ini. 9%, 40%, 30%, 15%, dan minus 10%. Berapakah tingkat pertumbuhan rata-rata laba perusahaan tersebut? Penyelesaian. Diketahui
Tahun 2010, tingkat pertumbuhan laba 9%. Tahun 2011, tingkat pertumbuhan laba 40%. Tahun 2012, tingkat pertumbuhan laba 30%. Tahun 2013, tingkat pertumbuhan laba 15%. Dan yang terakhir tahun 2014, tingkat pertumbuhan laba minus 10%. Ditanyakan tingkat pertumbuhan rata-rata laba perusahaan. Dijawab, sebelum angka-angka persentase laba ini dimasukkan ke dalam rumus rata-rata geometri harus ditambahkan dengan angka 1, karena angka 1 ini merupakan dasar dari angka pertumbuhan. Juga perlu diperhatikan jumlah angka atau data pertumbuhan. Dalam hal ini, N sama dengan 5. 9% sama dengan 9/100 sama dengan 0,09 ditambah 1 sama dengan 1,09. 40% sama dengan 40/100 sama dengan 0,4 ditambah 1 sama dengan 1,4. 30% sama dengan 30/100 sama dengan 0,3 ditambah 1 sama dengan 1,3. 15% sama dengan 15/100 sama dengan 0,15 ditambah 1 sama dengan 1,15. Minus 10% sama dengan minus 10/100 sama dengan minus 0,1 ditambah 1 sama dengan 0,9. Rumus rata-rata geometrik adalah GM sama dengan 5 dibagi dalam kurung 1,09 tutup kurung dalam kurung 1,4 tutup kurung dalam kurung 1,3 tutup kurung dalam kurung 1,15 tutup kurung dalam kurung 0,9 tutup kurung sama dengan 5 dibagi 2,053.233 sama dengan dalam kurung 2,053.233 tutup kurung pangkat 1,5 sama dengan 154.749. Jadi tingkat pertumbuhan laba rata-rata adalah 1,154.749 dikurang 1 sama dengan 0,154.749 dikali 100 sama dengan 15,47%. Jadi kita menggunakan rumus rata-rata hitung arithmetic mean. Hasilnya adalah X sama dengan 9% ditambah 40% ditambah 30% ditambah 15% dikurang 10% per 5 sama dengan 84% per 5 sama dengan 16,8%. Jadi hasil rata-rata geometrik 15,47% dan rata-rata hitung 16,8%. Hasil ini agak berbeda dan biasanya hasil dari rata-rata geometrik lebih kecil daripada rata-rata hitung. Kurva Gopers. Kurva yang ditemukan oleh Gopers ini semula digunakan secara meluas oleh para psikolog untuk menggambarkan berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan jiwa manusia. Ahli-ahli organisasi memakainya untuk menggambarkan pertumbuhan berbagai bentuk organisasi. Kemudian para ekonomi memanfaatkannya pula karena dipandang relevan untuk menggambarkan pola satu pertumbuhan beberapa variabel bisnis dan ekonomi tertentu. Fungsi ini menggambarkan perkembangan yang lambat waktu mulai tumbuh dan waktu mendekati asymptot batas pertumbuhan. Pada kurva eksponensial mengandung arti bahwa variabel terikat N dapat terus-menerus membesar tanpa batas maksimum.
Seiring dengan perkembangan waktu, sesungguhnya tidak semua variabel bisnis atau ekonomi berpola demikian. Ada variabel-variabel tertentu yang mempunyai batas maksimum dalam kaitannya dengan perkembangan waktu. Dengan kata lain, N cenderung asimptotik terhadap batas maksimum tertentu, kendali R tetap membesar. Mode pertumbuhan yang tepat untuk diterapkan adalah mode pertumbuhan Gompers. Model ini didasarkan atas bentuk atau pola kurva Gompers yang bentuk persamaannya N sama dengan CA pangkat RT, di mana N sama dengan jumlah variabel tertentu yang sedang diamati, R sama dengan tingkat pertumbuhan rata-rata dalam kurung 0 lebih kurang dari R lebih kurang dari 1. A sama dengan proporsi pertumbuhan awal. C sama dengan batas jenuh tumbuhan. N asinto atas, dan T sama dengan indeks waktu. Berikut adalah kurva Gompers. Kurva Gompers mempunyai dua tipe dasar, yakni kurva tipe 1 meningkat dengan pertambahan atau membesar dalam kurva positif accelerate untuk nilai-nilai T positif yang kecil, tetapi meningkat dengan pertambahan yang mengecil dalam kurung negatif accelerate untuk nilai-nilai T positif yang besar, sedangkan kurva tipe 2 meningkat dengan pertambahan yang mengecil untuk semua nilai T positif. Contoh soal, sebuah pabrik di kota Bandung mempekerjakan 25 orang karyawan pada permulaan operasinya. Karena usahanya berkembang, jumlah karyawan yang dipekerjakan meningkat rata-rata 20% per tahun. Berdasarkan pertimbangan bisnis, sang manajer memutuskan tidak akan mempekerjakan lebih dari 350 orang karyawan. Bentuklah persamaan pengguna tenaga kerja di pasar swalayan ini dalam hubungan dengan perkembangan waktu. Berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan setelah pasar swalayan tersebut beroperasi selama 3 tahun. Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 25 per 350 sama dengan 0,07, C sama dengan 350, R sama dengan 0,2, N sama dengan C A pangkat RT. N sama dengan dalam kurung 350 tutup kurung dalam kurung 0,07 tutup kurung pangkat 0,2 T. Untuk T sama dengan 3, N sama dengan dalam kurung 350 tutup kurung dalam kurung 0,07 tutup kurung pangkat 0,23. Log N sama dengan log 350 ditambah 0,2 pangkat 3 log 0,07. Log N sama dengan 2,544 ditambah 0,008 dalam kurung minus 1,1549. Log N sama dengan 2,544 dikurang 0,0092. Log N sama dengan 2,5348 sama dengan log 102,5348. N sama dengan 342,6099 sama dengan 343 orang.